Apa saja yang harus dikritisi dari program ekonomi kedua Capres? Ikuti perbincangan saya dengan Henry Saparini, Direktur Eksekutif Core Indonesia berikut ini. Mbak Henry, apa yang bisa Anda kritisi dari program ekonomi kedua Capres? Jadi sebenarnya ini agak sulit ya kita melihat perbedaannya. Karena mirip-mirip sebetulnya. Dua-duanya itu satu dari sisi ideologi ya yang mau dibawa itu sama-sama, yang satu menggunakan ekonomi berdikari, yang satu menggunakan ekonomi kerakyatan. Artinya ekonomi berdikari dan ekonomi kerakyatan pasti membasiskan kepada bagaimana dalam negeri ini ya. Jadi cuma beda packaging, beda nama ya. Yang satu memang secara ideologis tergantung pada nama partainya, yang satu dengan menggunakan ekonomi kerakyatan. Tetapi intinya sebenarnya dua-duanya ingin mendorong ya kepentingan dari dalam mendapatkan prioritas. Nah, yang agak beda mungkin dari sisi fokus ya. Kalau kemarin kita mendengar dari debat, mungkin Pak Jokowi itu lebih banyak bicara tentang kalau namanya ekonomi berdikari itu elaborasinya lebih banyak kepada ekonomi kerakyatan, pasar tradisional, ekonomi kecil gitu ya, itu PKL dan sebagainya. Kemudian kalau Pak Prabowo lebih kepada pertanian gitu ya, ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja dan kecil juga, tetapi sektor yang lain. Itu mungkin satu yang membedakan. Artinya mereka mengambil dari angle yang berbeda. Dari angle yang berbeda. Tetapi sebenarnya yang perlu kita kritisi, kalau memang betul akan membawa ekonomi kerakyatan itu bukan ekonomi untuk yang kecil-kecil. Nah, ini yang sering kemudian pasar itu merespon negatif pada saat pemerintah mengeluarkan ekonomi kerakyatan. Seolah-olah pemerintah hanya akan memprioritaskan kepada yang kecil-kecil, tetapi lupa pada yang besar. Padahal bukan begitu. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi berdikari, ya, apapun namanya, itu adalah turunan dari ekonomi konstitusi. Ya, kalau dalam ekonomi konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, maka kita ada pasal yang jelas menegaskan garis bawah pertama adalah bahwa kesempatan bagi seluruh masyarakat itu sebesar-besarnya. Kalau kesempatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu kan tidak hanya masyarakat kecil, ya, tetapi ini ada pilarnya menurut konstitusi, ada BUMN. Ya, ada lewat swasta, ada lewat koperasi, sehingga bisa saja koperasi itu koperasi besar kan, tidak harus koperasi yang kecil-kecil. Apakah kemudian Mbak Henry melihat bahwa kedua capres ini masih lebih fokus pada ekonomi yang kecil-kecil saja? Betul, begitu? Betul. Jadi kalau yang disampaikan pada setiap kali kampanye itu kan selalu begitu, sehingga banyak pertanyaan ya dari investor kepada saya bahwa nanti kita bagaimana untuk yang investor besar? Nah, jadi seolah-olah tidak membolehkan investor besar, hanya yang kecil-kecil. Padahal enggak. Ini harus ada garis bawah dari ekonomi konstitusi adalah kooperasi, ya, harus ada kerjasama. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita melihat dari sisi investasi asing itu mendominasi sampai 65-70% dari investasi kita. Terus kemudian investasi dalam negeri hanya 30%. Semestinya harus ada strategi kebijakan bagaimana ke depan, 5 tahun ke depan ini ada link antara investasi yang besar-besar dengan investasi yang kecil. Nah, ini yang diperlukan. Ini yang diperlukan. Nah, jadi, kemudian dari Mbak Henry tadi katakan strategi kebijakan mesti ada begitu. Sebetulnya prioritas ekonomi apa sih yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini yang harus kemudian menjadi concern kedua capres? Ya. Jadi siapapun presidennya besok yang menang ada dua PR besar. Yang pertama itu adalah memperbaiki struktur ekonomi kita sehingga ekonomi kita yang sifatnya sekarang ini sangat rentan, sangat fragile itu bisa terselesaikan. Apa misalnya? Sekarang kita memiliki ketidakpastian dari neraca perdagangan. Ya, neraca perdagangan harus dipilah. Apa sih yang menyebabkan itu kita mengalami defisit? Ya, kemudian bagaimana cara menyiasati tadi? Kemudian bagaimana kita mengatur ekspor dan impor sehingga memperkuat struktur? Itu satu hal yang harus diselesaikan dalam jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian yang kedua adalah struktur masyarakat kita, ya, kesejahteraan masyarakat. Kita tahu persis bahwa ada kesenjangan, ya. Jadi kesenjangan yang ada di masyarakat itu juga harus diselesaikan dengan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, yang kedua adalah memberikan mereka lapangan pekerjaan. Artinya diperlukan sebuah formulasi siapapun presidennya yang bisa menyelesaikan kerentanan dari ekonomi tadi sekaligus juga untuk menyelesaikan struktur ekonomi yang pincang.
ya, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang barat dengan yang timur, ini harus bisa terselesaikan. Mengapa? Karena sekarang ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak SBY ya, dengan timnya selama 10 tahun, mereka membuat strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kemudian ini banyak sekali yang menimbulkan ketimpangan, diselesaikan dengan program-program penyelesaian ketimpangan. Padahal semestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana strategi pembangunan tadi menjamin yang kecil juga ikut di dalam kegiatan tadi. Jadi misalnya untuk menyelesaikan ketergantungan, ya, ketergantungan pada impor pangan, ini kan mestinya bisa mengoptimalkan, ya, sebagai salah satu strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sehingga kesenjangan itu terselesaikan dan kemudian kerentanan ketergantungan pada impor itu bisa terselesaikan. Nah ini paling jadi, tidak terkurangi begitu, betul, ya. Sehingga kalau menurut saya harus mengkoreksi bahwa sekarang ini kan seolah-olah ada MP3EI untuk mendorong pertumbuhan, kemudian ada MP3KI untuk menyelesaikan kemiskinan. Padahal semestinya yang ada itu adalah satu MP3. Ya, gitu. Mbak Hendri, tapi bukankah hampir tidak mungkin rasanya dengan situasi yang ada saat ini kita terlepas atau terbebas dari impor sama sekali, Mbak? Betul. Jadi kita yang diperlukan presiden yang akan datang itu bukan menghapus impor, tetapi ketergantungan kepada impor yang demikian masif untuk berbagai produk, termasuk produk-produk yang bisa kita produksi. Inilah yang membuat kita tidak bisa banyak ruang untuk bergerak. Nah, kalau Mbak Hendri lihat Ya. sejauh ini dari apa yang menurut Mbak Hendri paling penting menjadi strategi kebijakan ekonomi, sudahkah itu dimasukkan oleh kedua capres dalam program ekonomi mereka? Saya tidak, mungkin karena ini kan visi ya, visinya itu belum kemudian pada missionnya itu apa saja dan program-program detailnya apa. Jadi saya belum melihat keterkaitannya. Kalau memang untuk yang saya katakan tadi itu kan sebenarnya sudah lebih operation ya, 5 tahun itu menyelesaikan yang rentan di sini dan senjang di sini. Maka yang akan dilakukan adalah 1, 2, 3. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya, karena visi misi presiden itu kan bukan visi misi untuk menjadi presiden sekian puluh tahun, tapi visi misi 5 tahun, sehingga mestinya akan lebih terukur. Nah, ini yang kita berharap sisa waktu ini kemudian bisa dilakukan. Gitu. Baik, ya tadi soal anggaran juga akan kita singgung di segmen selanjutnya ya Mbak Hendri ya, karena sempat disebut-sebut oleh para capres di debat. Betul. Ya pemirsa, Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto sempat menyebut beberapa kali bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 7.200 triliun. Benarkah? Kita akan tanyakan lagi kepada Mbak Hendri Saparini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Let's Vote.